Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sumardewi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK IKIP Saraswati Tabanan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SLB Negeri 1 Tabanan, dan dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 ketunaan tunarungu dengan materi struktur, kalimat, subjek, predikat, objek. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran BPL dengan metode drill. Semoga video saya bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sudah sarapan? Sudah semua? Sebelum belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Hari ini sehat semua? Ada yang tidak masuk? Temannya nggak masuk? Sri sakit. Sakit apa? Sakit panas ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan ibu siapa? Ibu Dewi ya. Setiap pelajaran bahasa Indonesia ketemu dengan ibu ya. Kita mengingat dulu pelajarannya yang minggu lalu. Minggu lalu belajar tentang apa? Minggu lalu belajar apa? Kalimat SPO. Ya. Iya, kalimat SPO. Sebelumnya ibu tanya dulu, sudah melaksanakan piket tadi pagi? Sudah bersih? Piket nyapu? Sudah? Iya, pintar. Terima kasih. Semua ingat dengan kewajibannya membersihkan kelas. Ya. Ibu, untuk mengingatkan kembali, Ibu akan tampilkan video tentang kata benda pelajaran yang minggu lalu sebelum kita masuk ke kalimat SPO. Ya. Syarat kata benda. Untuk mengingat pelajaran yang minggu lalu, kita mengingat lagi tentang kata-kata benda.
Tuhan. Ketiga, tentang tempat lokasi. Ingat tentang contoh kata-kata yang dulu lalu kita pelajari. Meja. Meja. Rumah. Masuk kata benda. Apa lagi? Ya, ada mobil. Nama-nama tempat. Ada kata pohon, burung, ada binatang, kucing, anjing, ya, dan lain-lain. Kalian sudah paham tentang kata benda? Sekarang adalah kata kerja. Kita akan pakai untuk subjeknya, untuk predikatnya, ya. Ada baca atau membaca, nanti kalau dipakai kata predikat. Contoh lain, ada apa? Lari, berlari. Yang ketiga, contoh ketiga, apa? Mencari. Mencari. Kalau ini melihat, ini mencari. Bertemu. Bertemu termasuk kata kerja. Melakukan pertemuan. Contoh lain, ada kata bantu. Bantu. Membantu. Membantu. Contoh lain, saat kita akan makan, lihat teman makan. Kemudian kita berbagi dengan teman, berbagi. Atau memberi. Sama. Ya. Tadi sudah dibutuhkan berbagai contoh kata benda dan kata kerja. Ya. Nah, kita sampai di situ. Hari ini
kita belajar kalimat SPO. Ya, apa itu kalimat SPO? Ibu akan jelaskan di sini. Akan Ibu jelaskan melalui PPT. Ya. Perkenalan, Ibu sudah melakukan perkenalan tadi. Nah, ini kita akan belajar mengenal kalimat SPO. Kalimat SPO. Ya. Apa itu kalimat SPO? Sebelum itu Ibu akan bacakan dulu atau sampaikan dulu tentang tujuan, atau sebelum tujuan Ibu akan menyampaikan CP-nya atau capaian pembelajaran kita, ya, yaitu peserta didik mampu memahami pesan lisan atau informasi dari media audio, visual, dan isi tes oral atau tes yang dibacakan. Merangkai kata menjadi kalimat sederhana yang sering ditemui, memahami informasi dari tayangan yang diperiksa dalam tes cerita sederhana dan tes laporan sederhana. Peserta didik melafalkan kata dari kalimat yang terdiri atas 3 sampai 4 kata. Berbicara dengan santun, menggunakan informasi yang tepat, dan menceritakan kembali informasi yang dibacakan guru atau didengar. Peserta didik mampu menulis kata atau kalimat sederhana dengan 3 kata, termasuk unsurnya SPO, ya. Tujuan kita dalam pembelajaran ini, semoga peserta didik mampu menulis kata yang terdapat pada gambar dengan tepat, mampu menulis kalimat berpola SPO. Itu ada apa itu kalimat SPO? Kalimat SPO adalah kalimat yang berpolakan subjek, predikat, objek. Apa itu subjek, apa itu predikat, dan apa itu objek? Ini Ibu akan terangkan lebih lanjut. Nah, di sini ada subjek. Ya. Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Pelaku ini bisa berupa orang atau orang-orang, atau manusia, hewan, atau tumbuhan. Itu subjek. Kalau predikat, nah di sini kita contohnya dulu ya, biar tidak kelewatkan. Ada contoh subjek: manusia, adik, ada kakak, boleh, ibu, apa lagi, ayah, boleh, dengan sebutan nama boleh, dengan nama misalkan Wiguna, boleh, terus dengan nama lagi Preman, ya, itu boleh digunakan pakai subjek. Ibu, ini tumbuhan apa nih? Bunga, boleh digunakan. Hewan, sapi, anjing, kucing. Sekarang kita lanjut ke predikat. Predikat. Ini.
dilakukan, pekerjaan yang dilakukan pelaku atau subjek. Contoh, seperti tadi sudah Ibu, tadi sudah kita tonton video kata benda, kata kerja. Nah, ini kata kerja. Contoh ada apa? Sapu, ngepel, apalagi? Memakan, mengambil, itu contoh. Ya, menulis, boleh. Apalagi? Apa yang kalian ingat? Membaca, meminum, memakan. Ya. Masih banyak lagi kata kerja. Di sini ada memotong rumput, memotong. Ini memetik. Ada kata memetik. Nah, di sini ada lanjut kata objek. Objek adalah kata yang dikenai pekerjaan yang dilakukan subjek atau pelaku. Objek itu adalah kata yang dikenai pekerjaan yang dilakukan subjek atau pelaku. Misalkan Wiguna menyapu lantai. Sapu lantai. Rema memasak sayur. Boleh ya. Itu contoh. Kesia sedang belajar. Ya, itu salah satu contohnya. Ini Bu akan tampilkan contoh-contohnya. Nah, misalkan sampah, menyapu sampah atau mengepel lantai. Ini lantai, gambar lantai. Ini gambar apa? Rumput. Siapa? Masih ingat? Ingat ya. Kata-kata. Bentar. Ini ada apa? Buahnya boleh disebutkan namanya. Nanti membuat kalimat. Nah, contoh kalimat SPO. Ada nama ayah. Tuh, coba ya. Nah, ini dulu. Ibu menyapu sampah. Atau ibu memasak sayur. Apa lagi? Ibu menyuapi makan. Menyuapi makan. Atau diganti nama subjeknya diganti dengan sapi. Subjek diganti dengan sapi. Sapi makan rumput. Ya. Ada lagi salah satu contoh. Kasih lagi satu contoh. Ayah memotong rumput. Ayah memotong rumput.
Setelah kita membahas tentang pengertian SPO, apa itu subjek, predikat, objek, beserta contoh-contohnya. Tadi Ibu sudah berikan banyak contoh. Sekarang anak-anak kerjakan LKPD, tugas dibuat di dalam LKPD tugasnya. Nah, ini ada gambar. Anak-anak nanti cari gambar, salah satu gambar siapa? S-nya apa? Boleh bebas nama orang. Boleh. Apa namanya? Desia menyapu lantai, atau Wiguna sedang mengepel. Jadi nanti kalian buat sebanyak mungkin, minimal 10, buat cari kata subjek, predikat, objek seperti ini. Nah, menyapu. Ayah memakai S, B, O. Ya, ini contoh kalian buat dengan melihat gambar ini. Ini sama yang ada di LKPD, sama ya. Nah, buat di sini gambarnya contoh subjek. Di sini buat. Terus contoh predikat. Buat di sini di kolom nomor 2 objek. Yang di kolom 4 nanti kalian gabung jadi satu. SPO. Gabung jadi satu. Ya. Sebelum itu buat nama dulu masing-masing di paling atas ini namanya. Oh ini nama-nama. Oke. Bebas nama teman-teman, bebas nama teman-teman yang lain. Boleh sebutkan nama siapa saja. Lihat di sini. Lihat di sini. Ini semua teman-teman, nama teman-teman. Wiguna, dia nama teman-teman di kelas. Misalkan ada siapa? Siapa namanya?
Boleh tulis namanya. Atau nama Indah. Indah. Boleh ini. Nama ini apa ini? Menyapu, iya. Nama teman-teman yang lain bebas. Tahu? Di sini. Lihat di gambar ini. Ngepel, ada menyapu, ada lagi sampah, ada potong rumput, gelas kaca, gelap. Apa yang kata kerjanya? Menyapu. Boleh menyapu. Beda apa nih? Mengambil sampah. Di mana ada kesulitan? Kesulitannya di mana? Menggunakan nama-nama teman bebas. Kata kerja lihat pada gambar.
contoh Ibu sudah tampilkan tadi. Contoh sudah. Devi membawa sampah, membuang, membuang sampah. Membersihkan plafon namanya, plafon nanda, membersihkan plafon, iya. Udah, apa? Udah ya, waktunya habis. Teman-teman juga sudah selesai. Kumpulkan. Nanti kita bahas sama-sama. Coba Wiguna. Wiguna, ini sedang apa? Anak ini? Menyapu halaman. Ini sedang apa anak ini? Membersihkan plafon. Anak perempuan ini sedang memotong pohon, memotong rumput. Ini mengelap jendela. Boleh. Ini yang satu anak perempuannya sedang Susi, misalkan namanya Susi, sedang mengepel lantai kan. Nah, lebar. Ya. Nah, itulah pengertian dan contoh-contoh SPO. Kalian juga sudah mengerjakan. Untuk minggu depan, ini Ibu periksa dulu. Untuk minggu depan kita lanjut membuat kalimat, ya, dengan kata-kata sendiri.
kali ini sudah selesai terima kasih sama-sama. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan.